Tadi semua sudah ada cerita. Saya cuma cerita sekilas. Ini dapat jelas. Saya berada di musola, di masjid Gawai ini pada waktu itu tahun 2011, 12, 13 sampai mau Covid. Pada waktu itu sahabat saya sebenarnya, saya juga waktu itu kaget, Haji Yusuf, dan saya panggil Yus saja. Mereka itu teman saya dari kecil, dia misioner. Ini cerita aja, ya Pak ya. Jadi saya senang sekali. Dari dulu juga saya mendampingi beliau. Waduh, capek saya Pak, capek benar. Saya ke Kanwil, karena saya juga pengurus musola Anwar ya di Kamboja. Mungkin Bapak pernah dengar saya yang suka pawai obor untuk tiap tahun selama 10 tahun. Saya membangkitkan supaya daerah Islam, ukhuwah Islam di Hutan Kayu Utara pada umumnya, yaitu musola kami. Dan bukan Bapak tahu sudah 5 tahun saya mengadakan sholat Idul Fitri di Jalan Raya Hutan Kayu 5 tahun bergandengan terus dengan dakwah. Pada itu almarhum masih ada. Nah ini saya pernah mengurus, karena saya dari mengurus musola dipanggil oleh Kepala Kanwil Provinsi Agama Jakarta DKI. Saya mendapat bantuan waktu itu. Nah saya minta mohon, saya tolong disiapkan kitab Al-Quran. Dan pada waktu itu saya adalah ketua di bidang kerohanian dan kemudaan di RW 10. Ya, mungkin pada waktu itu di sini wakilnya Pak Ewo yang sudah meninggal almarhum. Semua sahabat saya Pak Haji Masani udah nggak ada juga. Pak Darsono udah nggak ada. Ya, mudah-mudahan saya di umur 76 ini ada sahabat saya di sini, Pak Supriyadi. Ya ini ada sahabat saya dari kecil juga nih. Ya, syukur nih. Ya, coba berdiri dong. Datang kata tadi, oh itu dia. Ini mudah-mudahan saya masih sehat, alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan sekalian dari RW 10. Saya juga mohon ini kalau kebenaran saya lihat di HP itu undangan yang hadir ini. Kalau nggak salah terbanyak dari RW 10 nih. Saya bilang tolong hapus dong RW 10. Saya lihat jumlahnya, waduh. Saya bukan merasa yang saya dituakan atau ditokohkan oleh Pak Haji Yus dulu ya, Pak Yusuf ya, dengan Pak Darsono. Dia melihatlah ya keaktifan saya. Kenapa saya datang ini? Karena cinta dengan rumah Allah. Bukan ada masalah saya. Ya, silaturahim yang kedua. Pertama saya cinta dengan rumah Allah. Karena saya lama dari tahun 2006 sampai sekarang ini saya hijrah ke Cianjur. Saya baca, tetap juga di Cianjur karena gaya-gaya saya seperti begini dan dekat dengan para kiai di pesantren, alhamdulillah. Insya Allah ya nanti bapak-bapak kalau datang ke sana mau berkunjung atau mau studi banding di pesantren-pesantren, saya siap untuk menjadi medianya ya. Bagaimanapun juga. Dan juga saya lama di Sunda Kelapa. Saya adalah remaja Masjid Sunda Kelapa. Pada waktu itu Haji Gojali. Oh remaja, iya. Ustaz. Jadi saya ini kemana aja memang saya bilang, saya senang kalau ada undangan kayak gini-gini untuk membangkitkan pada generasi muda ya, melihat. Dan sekarang kalau saya umur 76, saya naik motor loh Pak. Subhanallah. Itu saya bisa Cianjur. Saya di Cikalong. Iya. Itu saya kalau di bulan sekali saya di sini. Kadang-kadang saya naik bus. Pak Miskat tuh digangguin kalau saya naik bus pasti lewat depan rumah dia. Ya. Ini sepintas saja saya cerita, bapak-bapak sekalian. Karena kita cinta dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya ini yang saya rasakan Pak. Ya. Pertama saya minta bapak-bapak sekalian ibu, jangan suka menjolimi orang. Ya. Kita menjolimi nggak apa-apa. Dia ada Allah. Saya bilang sama rekan-rekan, Ji, lu kayak gini aja, ilmu apa ya? Saya bilang, ini kena Allah. Karena saya tidak pernah mau dengki sama orang kayak bagaimana? Bagaimana kalau dulu pengurusan Najir dulu, saya tanda kutip ya, subhanallah. Masalahnya banyak Pak. Saya datang ke Kanwil, saya cerita bilang, Ji, ente ini bener nih anak Hutan Kayu. Aneh asli banget. Asli banget Hutan Kayu. Ini tanah belum jadi, mesin juga saya tahu benar. Ya, tadi kayak lupa jelasin kan, mereka juga lahir di sini mungkin dengar lah nama saya. Nah itu tolong dong Ji, dari situ apa sih musik diribut-ributin? Musik mana? Padahal itu ribut dengan itu aja ya, untuk membangkitkan. Jadi saya itu karena saya cinta dengan musik dakwah, cinta musik dimanapun juga ya saya dari jauh-jauh saya hadir untuk mencurahkan. Saya curhat perjalanan saya. Bapak-bapak ini nggak penting nih Pak, urusan sekarang. Saya lihat kalau ada saya sholat di sini Jumat. Pak Risman ini yang mengumumkan ini pengurusnya yang mana nih ya? Maaf ya, Pak Risman belum tahu.
Dulu saya sering tampil Pak semua. Kalau Pak Haji Yusuf ada halangan, saya mau ngomong kayak Bapak, gitu kan? Ini gitu kan, udah biasa lah sebagai MC gitu kan. Nah di sini saya juga karena Ius itu emosional saya dari kecil Pak. Saya beda umur kurang lebih 2-3 tahun sama Haji Yusuf. Dia nikah dengan, dulu saya panggil Yuyun aja gitu kan. Karena adiknya Haji Yusuf namanya Mas Lahar 1 SD sama saya di sini. Terus iparnya Edi Prasojo 1 SD sama saya Pak. Dan kemudian juga bilang sini gampangnya Pak Tohir anaknya ya kan. Dulu juga Lurah Natan dulu Pak. Inilah rumahnya Pak dulu hampir Pak di sini. Yang kebetulan Bapak pendiri masjid ini saya tahu benar Pak. Dulu dia tidak menolak dengan saya Pak. Karena kita bujangan, rambut saya gondrong Pak. Dan saya gondrong saya ingat, saya bilang, Ustaz dia jangan lihat gondrongnya, yang pakai cemakin bermain gitar maksudnya. Saya gondrong masih ngaji. Nah ini penilaian orang kadang-kadang salah. Jangan. Saya dulu sama anjing Pak. Maaf, ya bapak saya mungkin dengar ya, bapak saya adalah Haji Abdul Mukhalif, mungkin Dutan Kayu udah dengar ya. Kakek saya Haji Muhir, guru Pak, ya guru, bukan guru besar lah ya, guru kecil tapi di Romangun. Bapak saya asli Romangun, tapi saya ada di sini. Nah itu sekilas, saya dalam kanwil saya suruh beresin Pak. Begitu saya ke KUA, waktu itu ada orang Sumatera Barat namanya saya siapa itu dia kawannya, Cik, ente tuh asli sini ya, tolong beresin dong, bisa dakwah. Saya bingung nih ada apa dakwah? Tanda kutip ya, saya nggak mau. Sudah mereka baik semua lah, semua baik semua dalam urusan berjalan. Begitu saya sholat di Sunda Kelapa, Menteri sekarang Najadir Umar di waktu itu makin. Begitu ada session pertanyaan, kan di Sunda Kelapa itu setiap Jumat Pak, mudah-mudahan nanti masjid dakwah di kita. Jadi nanti ustadznya nggak pulang 3 pertanyaan aja Pak. Jadi mengenai agama, nggak boleh pulang, silakan nanya, nanti dijawab. Selesai doa. Itu sudah apa boleh Pak? Karena saya memimpin musola Nur, ya sedikit manajemennya ada sih itu. Najir ini Pak pengelola Pak, ya. Najir pengelola. Kalau perusahaan itu manajer Pak, ya. Ini tadi Pak Resmond bilang itu ya, nanti sedikit saya cuil lah. Itu Najir ini ada pengelola. Saya ada sekolah Pak di Sunda Kelapa. Itu ada Pak Mahmud, rumahnya yang di depan Dong. Waktu itu dia ketuanya. Pak ketua Najir, mesti Sunda Kelapa. Nah ini bapak-bapak sekalian. Saya ke KUA. Begitu saya biasa nyebut. Saya nama Muhammad Soleh, pengurus Musola Nur, Hutan Kayu. Saya kaget. Ini lah, Menteri Agama sekarang. Jadi, ntar habis pertanyaan saya bisa ketemu saya di ruangan. Siap, saya nggak tahu saya dipanggil. Ini bener nih, kau nggak tanya ente mesti tahu, ya bukan tahu lagi Ustaz, begini, lalu surat saya bingung, kok mesti pada ribut, ya apa ini, ya 3 kali, berarti saya harus amanah, saya bismillah, nggak tahu Pak, malam-malam saya habis sholat masjid di musola saya, datang Pak Darsono, datang Pak Haji Ius, ini saya bawa bener Pak, ya, ini di buku itu Pak ya, nanti saya mau menyerahkan surat, ya itu dia. Ini dikasih Pak, langsung dengan Najir, ya. Saya suruh pelajari. Kenapa saya pelajari? Saya takut nanti saya ketemu orang saya nggak tahu, ya kan? Ini ramai Pak, tanda kutip lah. Udah semua baik aja semua ya. Akhirnya Pak, saya masuk di sini, insya Allah Pak, 0 keributan apa? Allahu a'lam. Karena petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hadir. Mana? Siapa orang itu nggak ada yang ngomong. Isunya kok keras apa gitu? Ayo buktikan. Saya barangnya, insya Allah sekarang juga orangnya udah nggak ada. Ya kita minta maaf, mereka orang-orang baik semua lah. Niatnya juga baik, tapi mungkin jalannya itu lain berbeda, ya kan? Dia mau jalan satu arah tapi ketemu. Nah inilah sepintas saya bahwa saya ini sebagai mantan ya Pak ya, bilang pengurus enggak. Tapi saya bukan DKM, saya membantu Najir. Pak Rismo, ya. Insya Allah. Saya masih terus Pak, karena sekarang saya hijrah dulu. Saya kalau Jumat di sini, saya buat tidak meninggalkan apa masjid tua, ya itu juga saya tahu Pak. Itu juga para ustaz saya dulu ngajar ngaji, takwa segala macam ya Pak. Itu kita hormatilah, dia masih tua Pak. Saya masih kecil, udah ada di situ. Sekarang ya udah agak baik kayak gitu. Semua ngajarnya itu. Nah, itu aja bapak-bapak sekalian. Marilah terus kita berjuang. Karena rumah Allah ini
jangan sampai dimain-mainkan. Ya, saya kutip aja sedikit surat Al-An'am ayat 3. Ya, ini artinya aja lah. Allah Maha mengetahui apa yang kau rahasiakan. Allah mengetahui apa yang kau nyatakan. Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Nah kita mau kemana ya Pak? Coba, ayo kita sama-sama. Jangan sampai kena Allah Pak. Saya bilang sama orang-orang, lu gini, ada Allah, malaikat. Demi Allah, selalu saya begitu. Ada Allah, kita jangan sombong. Ya kan? Saya bilang saya serahkan sama Allah. Saya bilang saya bisa begini sehat, umur 76. Doa ente pada saya bilang. Ya sama dengan Pak Supriyadi. Sejalan tak? Mungkin kebandelan saya, kebandelan su. Ini sama-sama Pak, kita tahu. Tapi kita bandel normal Pak. Kita tidak ada bandel-bandel yang lain. Ini sama su. Banyak kita mau bangkitkan anak muda ya kan. Juga saya di RW 10. Ya mudah-mudahan ini kaget di RW 10. Kemarin saya mau lahir di Masjid Dakwah ada acara. Mudah-mudahan tokoh-tokoh dari RW 10 itu bisa dapat dipercaya bersama-sama dengan tokoh RW 08 dan 09 yang ada. Mari kita bergabung karena kita satu kelurahan. Itu aja ya Pak ya. Nggak lama Pak. Saya juga nanti mungkin kira-kira jam 9 saya harus segera kembali atau jam 10 balik ke Cianjur Pak. Ya. Jadi memang sengaja saya bawa motor supaya cepat jalannya. Alhamdulillah tadi sepi Pak. Waduh saya udah enak muda aja tadi Pak. Tapi saya sambil jalan, saya bismillah, ya Allah lindungi hamba ingin bersatu hamid dengan para ustadz, para kiai, para tokoh dan para jamaah musol agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Soleh ya. Siap. Kita berdoa ya Pak ya, semoga beberapa atau berpuluh-puluh tahun ke depan ada Pak Soleh lain gitu ya. Yang berdiri di Masjid Dakwah Islam. Amin amin. Baik, mungkin langsung saja ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kami akan segera masuk ke inti acara, yaitu kita sebutnya talk show ya Pak ya, keren dikit ya Pak ya. Kita akan talk show dengan tema pemberdayaan dan juga optimalisasi masjid. Insya Allah kita akan dibersamai dengan satu moderator dan juga 3 narasumber pada hari ini. Kami sebagai MC ingin memperkenalkan terlebih dahulu para moderator dan juga narasumber kita pada hari ini. Insya Allah untuk moderatornya kita hari ini akan ditemani oleh Bapak Andi Azizi Amin, SEMSC. Bapak Andi ini juga mempunyai berbagai macam track record ya Pak ya, yaitu merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi UI, kemudian Pak Andi juga merupakan founder dan juga presiden pertama dari Indonesian Muslim Society in Amerika. Kemudian Pak Andi juga merupakan nazir Yayasan Keluarga Muslim atau